Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di ruang redaksi admin konsultasi syariah. Dan ada pertanyaan yang sudah diajukan, insyaallah ta'ala dengan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum, izin bertanya, apabila dirasa sudah cukup memiliki anak dan usia sudah lebih daripada 30 tahun, apakah boleh melakukan KB steril tubektomi, yaitu mengikat saluran tuba falopi dengan tujuan menghambat terjadinya kehamilan, dan tentu ini tidak mempengaruhi hormon dan siklus haid, karena sering sekali apabila menggunakan KB suntik, implan atau pil badan sering sakit, dengan pil badan sering sakit dan tidak haid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh membatasi kelahiran, bahkan sampai menghentikan kelahiran sama sekali, menutup peluang kehamilan agar memiliki anak-anak, maka ini merupakan perkara yang tidak dibenarkan, karena ini sesungguhnya bertentangan dengan semangat Islam di dalam memperbanyak keturunan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, dan ini adalah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukasirum bikumul umama yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, yang artinya, nikahilah oleh kalian al-wadud al-walud, wanita yang pecinta dan subur. Al-walud adalah wanita yang memiliki potensi banyak anak. Apa alasannya? Rasulullah mengatakan, fa inni mukasirum bikumul umama yaumal qiyamah, karena sesungguhnya aku akan berbangga di hadapan umat-umat terhadap kalian. Sesungguhnya aku benar-benar berbangga terhadap kalian di hadapan umat-umat pada hari kiamat, umat-umat yang lainnya. Nah, sesungguhnya lewat hadis ini Rasulullah SAW memotivasi umatnya agar mereka memperbanyak anak, bukan malah mensedikitkan jumlah anak. Kalau seandainya jumlah anak yang sudah dirasa cukup itu sudah cukup banyak, 2, 3, 4, bahkan berpasang-pasangan, ketahuilah sesungguhnya potensi kematian mereka juga ada. Ya, barangkali ketika di usia sudah 35, anak-anak sudah berusia mungkin remaja, lalu Allah timpakan musibah kepada mereka, lalu mereka mati semua, sehingga ini membuat orang tua itu akan menyesal atas tindakan menghentikan potensi untuk memiliki anak, karena sudah dihentikan, bahkan sudah ditutup demikian. Maka yang seperti tidak dibenarkan, ya. Dan ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Hanya saja dibolehkan menutup atau menghentikan atau menghambat kelahiran atau membatasi kelahiran karena ada satu kebutuhan atau karena satu sebab. Ya, kebutuhan seperti contohnya adalah dalam kondisi kurang sehat, atau contohnya karena memang sebuah penyakit, karena sebuah penyakit yang ini bisa
memperparah penyakit dalam kondisi hamil demikian. Ya, tentunya ini harus ya konsultasi dengan para medis yang ahli dalam hal ini. Namun apabila tidak ada tujuan dan tidak ada kedaruratan, ya maka tidak dibenarkan. Bahkan bisa jadi tindakan tersebut ya itu merupakan waswas dari syaitan. Ya. Waswas dari syaitan, yaitu ketakutan terhadap rizki. Ketakutan terhadap rizki. Ketakutan terhadap rizki. Baik itu terkait dengan ya nafkah anak, demikian pula terkait dengan pendidikan anak. Ini terkait dengan rizki. Nah ini kita katakan ini waswas syaitan. Ya, ketahuilah bahwasanya Allah yang menanggung rezeki setiap hambanya, bukan orang tua. Dan ini keyakinan yang keliru, yang pasti akan berdampak buruk demikian. Ketakutan terhadap ya kemiskinan, ketakutan terhadap kefakiran, ya. Nah, rasa takut seperti ini ya rasa takut yang menyimpang tentunya, yang akan ya menghadirkan penyimpangan berikutnya. Dan ini merupakan bentuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Padahal Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Demikian jawaban untuk pertanyaan ini, wallahu taala a'lam.